lama ya saya tidak membuat konten edukasi ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita mau diet yang sehat ya, antara weight loss atau fat loss ya. Oke, kita mau bahas bahwa ketika kita diet ya, ketika kita diet, maka konten apa aja yang ada di dalam situ ya, ada 4 macam ya, ada 4 macam yang ada dalam tubuh kita yang bisa kita pengaruhi ya. Yang pertama apa? Lemak ya, lemak tubuh. Yang kedua apa? Otot ya. Yang ketiga apa? Tulang. Yang keempat apa? Yang terakhir yaitu air ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita diet ya, terkadang kita harus olahraga yang cukup berat ya, cukup banyak, menghasilkan keringat yang berlebihan ya. Akhirnya apa? Kita mengalami istilahnya dehidrasi ya. Air yang ada dalam tubuh kita keluarkan, kita paksa keluar ya. Akhirnya apa? Akhirnya otot dan lemak itu sama-sama mengecil ya. Otot sama lemak itu sama-sama mengecil. Nah, disinilah yang timbul penurunan berat badan ya. Sedangkan air sendiri ya tidak mengeluarkan lemak yang cukup banyak ya. Jadi dia hanya mengeluarkan lemak cuma sedikit ya. Nah, istilahnya kalau di sini kita kan penurunan berat badan ya. Nah, masalahnya apakah diet seperti itu sudah benar? Apakah diet seperti itu salah? Saya tidak bilang bahwa itu salah atau benar ya. Semua orang memiliki metode yang sendiri-sendiri. Tetapi untuk saya sendiri memiliki sebuah program yaitu fat loss ya. Fat loss berbeda dengan weight loss ya. Weight loss itu apapun itu yang kita buang, apapun itu yang mengecil ya, itu pasti akan menjadi weight loss ya. Baik itu keluarnya air, baik itu keluarnya ototnya mengecil ataupun lemaknya mengecil ya, itu semua menjadi weight loss ya. Tetapi ya, efeknya apa? Setelah selesai program, setelah selesai kita menjalani sebuah metode ya, jika kita fokusnya dengan weight loss ya, maka dia akan mengalami proses pengembalian berat badan yang istilahnya yaitu yoyo ya, atau rebound ya. Nah, kita semua kan tidak mau ya diet menjadi rebound ya. Kita kan tidak mau. Kita udah susah payah ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita melakukan sebuah program diet, tetapi ternyata rebound ya. Terus ada yang bilang bahwa oke, kita jogging, oke, kita sepedaan ya, tetapi kondisi badan kita bagaimana? Apakah sudah tepat gitu? Apakah dengan seperti itu efeknya ke organ kita yang lain tidak mengalami efek samping ya? Jika orang obesitas yang besar ya, terus kita olahraga, suruhlah dia jalan atau lari ya, apa yang terjadi? Impact di dalam lutut ya, benturannya itu akan berkali-kali lipat ya. Akibatnya apa? Dia akan mempercepat timbulnya osteoarthritis ya. Nah, osteoarthritis apa? Pengapuran. Karena apa? Impact ini ya, lama-lama dia hantam atas tulang, dia hantam. Maka lapisan di sini, lapisan tulang rawan dia menjadi habis ya. Belum lagi kita sepedaan, kita cukup lihat bahwa orang sepedaan dengan obesitas, kita harus hati-hati di debar jantung ya. Jangan sampai ketika kita kita memiliki motivasi tinggi, semangat tinggi, wah kita sepedaan yang cepat ya supaya kalori yang terbakar banyak. Nah, tapi kita mengesampingkan detak jantung kita ya. Nah, di sini inilah yang akhirnya saya memutuskan bagaimana saya harus mencari program diet ya, yang saya sendiri sudah coba ya. Kenapa kok saya lama tidak
memposting sebuah edukasi ya, karena saya mencoba sebuah program ya, sebuah program diet, di mana program ini adalah program fat loss, bukan program weight loss ya. Kenapa saya bilang program fat loss? Karena untuk pasien, untuk klien yang udah dirabaring, yang dia harus dikecilkan berat badannya karena dia obesitas parah dan mengalami sumbatan kemana-mana, di pembuluh darah maupun ada masalah di jantung ya, dia aman. Kenapa kok bisa aman? Karena olahraganya tidak perlu olahraga seperti orang weight loss ya, yang harus angkat beban yang berat, harus olahraga lari terus, harus olahraga cycling atau sepedaan, harus olahraga berenang. Apalagi pada masa pandemi, kita mau berenang bagaimana caranya ya, kita mau kumpul orang takut, padahal sekarang kalau berenang juga kumpulnya pasti banyak orang, seperti itu. Perbedaannya dengan program weight loss adalah di sini kita harus mengenal fat loss. Fat loss itu apa? Kita menghilangkan lemak, kita tidak menghilangkan otot ya. Nah, lemak itu yang kita hilangkannya lemak yang mana? Ya, kita harus mengenal lemaknya itu apa aja. Ada dua macam lemak dalam tubuh kita ya. Yang satu adalah visceral fat ya. Visceral fat ini apa? Visceral fat adalah lemak yang ada ya, yang membungkus ini organ kita ya. Yang kedua lemak apa? Subkutan fat ya, subkutan fat. Di mana lemak subkutan fat itu adalah lemak yang ada di bawah kulit kita ya, yang bisa kita cubit ya. Saya masih belum kering sih, cuma saya udah cukup banyak hilang lemaknya, yang bisa kita cubit ya gitu. Nah, yang bikin kita bentuk tubuh kita jelek seperti itu ya. Nah, misalnya yang bahaya gimana? Kalau subkutan itu hanya membahayakan penampilan kita ya, menambahkan beban kita. Tetapi yang berbahaya adalah visceral fat. Ketika orang gemuk, visceral fat ini pasti tinggi ya. Kita menghilangkan subkutan fat sangat mudah ya. Cukup olahraga yang keras, itu subkutan fat pasti akan segera hilang ya. Tetapi visceral fat itu akan susah ya. Saya punya klien ya, dia udah mencoba nih selama 3 bulan dia makan eat clean dan olahraga ya. Dia hanya menghilangkan visceral fat cuma setengah lapis. Padahal visceral fat itu nilainya harus kecil ya. Ketika orang obesitas ya, visceral fat itu jumlahnya besar ya. Mau berapa lama kita menghilangkan visceral fat itu ya kan? Nah, visceral fat ini juga akan memiliki efek di mana metabolic syndrome ya. Dia mengalami peradangan-peradangan yang hebat ketika kita obesitas ya, yang bisa mengakibatkan jantung, perlemakan jantung, sumbatan di pembuluh darah. Karena apa? Kolesterol pasti meningkat ya, triglyceride meningkat ya, LDL meningkat ya. Ada riwayat rentan terhadap terkenanya diabetes ya, rentan terhadap terkenanya fatty liver ya. Fatty liver ini sendiri adalah sebuah awal terbentuknya sebuah karsinoma ya di dalam hati kita ya. Kalau sudah kita kena fatty liver, kita harus aware bagaimana kita harus menyembuhkan tubuh kita sendiri. Apakah dengan diet biasa? Diet biasa hanya apa? Weight loss ya. Ingat, diet biasa hanya dengan weight loss. Maka kita harus menggunakan fat loss di sini. Fat loss itu bagaimana caranya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, intinya apa di sini? Ketika kita tahu bahwa visceral fat itu memiliki efek cukup besar, maka kita fokus di dalam diet ini, di dalam program untuk kita menjadi sehat, yaitu kita hilangkan visceral fat. Lalu, kalau visceral fat hilang, apakah subkutan fat akan hilang? Oke, jika lemak yang susah kita hilangkan, maka lemak yang gampang pasti akan cepat hilang gitu. Logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ukur dengan timbangan biasa, kita tidak akan ada perubahan yang signifikan ya. Karena apa? Karena ketika kita menghilangkan fat, otot kita itu akan menambah. Otot kita itu akan komposisinya akan bertambah ya, persentase otot dalam tubuh akan meningkat ya.
Akhirnya apa? Berat badan mungkin tidak berubah ya, tetapi lingkar perut ya, lingkar lengan, paha itu akan mengecil ya. Akhirnya baju-baju lama kita yang ukuran kecil-kecil itu bisa kita pakai kembali, meskipun dengan berat badan kita yang hampir sama ketika kita obes. Tapi apa? Otot kita menjadi baik, sendi kita menjadi baik ya, pembuluh darah kita menjadi baik, performa kita lebih bagus, seperti itu ya. Nah, kalau dibilang kenapa sih dokter kok hanya fokusnya di lemak? Oke, kita bandingkan. Pernah nggak melihat sebuah ilustrasi ya, lemak sama otot sama-sama 1 kilogram itu masanya ya, bentukannya itu seperti apa? Nanti saya akan kasih contoh ya. Nah, ketika kita lihat ya, lemak ya 1 kilogram masanya itu besar ya. Jangan lihat nih satunya, otot ya, di dalam yang otot ya, ketika dia 1 kilogram itu komposisinya kecil ya, tetapi sama-sama 1 kilo gitu. Kita lebih memilih mana? Tubuh kita bangun dengan 1 kilogram lemak atau 1 kilogram otot, iya kan? Nah, kenapa sih kok dokter hanya fokus di lemak pembakaran gitu, tidak weight loss ya, tapi fat loss? Oke, karena apa? Ketika kita fokusnya di fat loss, maka kita bentuk otot ya. Apakah dengan bentuk otot harus dengan olahraga berat dok? No. Kalau kalian di luar dari program saya, kalian harus olahraga berat. Tetapi di dalam program saya, kalian tidak perlu olahraga berat ya. Hanya aktivitas sendiri, aktivitas yang notabene seimbang ya. Nanti setiap orang akan berbeda. Makanya kita harus konsultasi dulu gitu. Nah, ketika kita misalkan masa otot membesar, presentasi otot dalam tubuh kita membesar, maka lemak itu otomatis dibakar ya. Lemak itu masih akan dibakar. Kita lihat sendiri sebuah ilustrasi di mobil ya. Ketika kita mobil, kita mobilnya awet-awet deh gitu. Kita cari cc yang kecil ya, cc-nya kecil supaya apa? Supaya irit. Iya, irit. Ya, tapi kita lihat cc-nya kecil. Ya, bentuk badannya bagaimana? Bentuk badannya biasanya ya mestinya gede-gede gitu ya. Gede-gede karena apa? Untuk menggerakkan mesin dia butuh yang besar gitu ya, dengan cc kecil. Beda lagi kita lihat supercar ya, bodinya ramping-ramping ya, bodinya ramping-ramping keren ya, tetapi cc powernya itu besar. Power di sini cc itu sama dengan otot ya. Nah, bahan bakar itu sama dengan lemak ya. Ketika cc kita besar, maka bahan bakar yang dibakar itu akan lebih cepat, lebih banyak butuhnya ya kan. Nah, berarti sama dengan tubuh kita. Ketika otot kita membesar ya, besar itu bukan dalam arti bulging ya, seperti orang binaraga yang besar ya, tetapi harus padat ya, tidak menggelambir. Kalau kita udah diet turun banyak tapi menggelambir, itu sia-sia gitu ya. Tidak ada lemak yang dibakar nanti setelah selesai program ya. Yang ada hanya timbun dan timbun ya. Masalahnya di sini ketika kita ototnya membesar, maka cc kita akan bertambah ya. Komponen otot kita bertambah dalam tubuh, maka lemak itu tidak sempat ditimbun tetapi dibakar terus ya. Kita lihat orang binaraga yang dia ototnya besar-besar, lihat dia mana sempat, meskipun makannya banyak ya, meskipun makan produknya seamprek ya, sebanyak mungkin, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menjadi tambah gemuk ya, ototnya menjadi tambah bagus ya, seperti itu. Di sini kita harus seimbang semua. Ada 3 inti dalam program ini, yaitu yang pertama adalah diet. Diet itu adalah pola makan ya. Kalau di luar program ini, makan harus sedikit-sedikit. Kita harus defisit kalori. Oke, semua diet pasti defisit kalori. Udah, saya tidak memungkiri defisit kalori, tetapi defisit kalori model apa
gitu. Apakah dengan kita menahan lapar yang segitu besar, menahan lapar yang segitu lama, yang berat, apakah kita menjadi kurus? Mungkin iya bisa kurus, tapi lihat stresor dalam badan. Ketika kita menahan lapar, maka badan kita stres. Ya, di sini diet yang saya jalani adalah tidak boleh stres di dalam sebuah program. Ya, makan harus banyak. Ya, tidak ada makan yang tidak boleh kenyang. Kita harus makan kenyang. Ya, pagi, siang, malam harus kenyang. Gitu. Dok, nanti nggak nambah naik. Oke, kalau kalian tidak di luar pedoman saya, tidak dalam konsultasi saya, pasti akan naik, pasti akan gagal gitu. Ya, kalau menggunakan metode ini. Ya. Yang berikutnya adalah inti apa? Olahraga. Setiap orang memiliki olahraga sendiri-sendiri. Ya, tergantung postur tubuh, berat badan, ya, bagaimana kondisi badannya. Kalau kita sehat, ya, kita bisa olahraga dengan high impact. Kita high impact. Ya, tetapi orang obesitas, kita mau high impact, apa yang terjadi? Lutut yang kalah, pinggang yang kalah. Oke, bagaimana dengan orang yang tirabaring, dok? Bagaimana? Apakah bisa, dok, dengan program ini dan dia turun berat badan? Iya, sangat bisa. Gitu. Saya tekankan sangat bisa, karena olahraga ini tidak perlu olahraga berat, tetapi olahraga yang ringan. Seperti apa? Olahraga pasif. Ketika kita olahraga pasif, maka pembakaran tetap ada. Pembentukan otot tetap ada, tidak akan hilang. Seperti orang stroke, orang obesitas yang stroke, ya, dia akan kurus karena apa? Makanya kita nggak bisa kasih macam-macam. Dia nggak bisa mengunyah, dia nggak bisa makan padat yang besar-besar, ya kan? Gitu. Tetapi apakah ada perbaikan dalam sistem tubuhnya? Saya bisa jamin tidak ada. Ya. Yang berikutnya adalah suplemen. Kenapa, dok, harus suplemen? Iya. Kalau Anda kepingin membangun sebuah pondasi rumah yang bagus, maka harus ada tambahan suplemen. Maka harus ada tambahan semen di dalam rumah itu. Harus ada pancang, harus ada tiang, harus ada besi yang untuk pondasinya rumah itu menjadi kokoh. Sama dengan program ini, ya. Tetapi kita yakin, dok, apakah itu obat diet? Saya bilang tidak. Saya bilang, ketika kita mau diet, ketika mau fat loss, kita tidak pakai obat diet. Karena apa? Saya tidak mau klien saya memiliki sebuah efek samping. Efek sampingnya apa? Efek samping di detak jantung, ya, di mana lagi? Di badan, di macam-macam gitu. Itu akan menjadi buruk, sangat buruk, ya. Nah, di sini kita memiliki penopang, ya, kita memiliki pondasi. Pondasinya yang apa? Pondasi yang kuat di dalam sebuah program. Hasilnya apa, dok? Hasilnya menjadi baik, ya. Hasilnya menjadi apa, dok? Hasilnya misalnya kita memiliki metabolic syndrome, dia menjadi bisa lepas. Dan saya, ketika saya membuat sebuah kemarin-kemarin, ya, yang awal-awal saya bikin konten ini, sebenarnya saya triglyceride sempat 800, ya. Tapi setelah saya program, ya, triglyceride jadi normal. Saya memiliki sakit GERD, saya nggak bisa minum kopi, saya tidak bisa makan pedas, ya. Bahkan saya tidak bisa makan makanan padat, ya. Tapi di sini setelah saya program, saya menjadi lebih sehat, ya. Saya tidak usah minum obat untuk penurunan triglyceride, ya, tetapi triglyceride menjadi normal, ya. Kerjaan jadi sembuh, saya bisa menikmati kopi kembali, ya. Ketika saya sudah sembuh, saya mendapatkan kiriman dari teman saya di Makassar, ya, di Pinrang, ya, kopi-kopi dari Toraja. Wah, nikmat sekali saya bisa menikmati seperti itu. Maka dari itu, jika kalian ingin diet, kita harus memilih mau yang mana. Weight loss dengan olahraga yang ketat, makanya kita harus pola dan sebagainya. Kalau dibilang bahwa dok, itu tidak masuk akal, diet itu harusnya nggak pakai suplemen, ya. Kita bisa pakai diet macam-macam, ya, tapi tanpa suplemen bisa. Oke. Kita lihatlah orang-orang yang diet tanpa suplemen, ya. Ketika dia sudah selesai, penurunan berat badan tinggi, kita lihat apakah kulitnya kendor, apakah dia menggelambir,
Apakah tampilan mukanya menjadi kusam? Apakah kulitnya menjadi glowing kembali? Saya bilang bahwa 80% mereka tidak. Ya, bahkan tampil menjadi kelihatan lebih tua, iya, gitu. Di sini ya kan akan menjadi lebih muda, akan menjadi lebih sehat dan sebagainya. Perhitungan cost dan sebagainya kita bisa singkirkan. Karena apa? Ketika kita sakit, ya karena obesitas, itu akan memiliki efek yang sangat banyak. Bisa ke mana aja? Bisa ke metabolic syndrome, ya, ke tulang belakang HNP, ya, osteoarthritis, ya, bahkan ketika masa kesuburan, infertility, baik pada pria maupun wanita, ya. Jadi ketika kalian mau promil, kita lihat dulu juga apakah Anda gemuk, apakah Anda ada masalah. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan solusinya. Ketika saya sendiri bisa, Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya. Anda bisa lihat bagaimana postur tubuh saya, ya. Bagaimana ketika saya kemarin besar, saat ini kecil, ya. Anda bisa lihat. Kalau saya bisa, apalagi Anda. Kalau saya bisa dengan usia saya, dengan pekerjaan saya yang hanya bisa di belakang meja, apalagi Anda yang bisa akan olahraga. Ayo, ambil action sekarang juga. Lakukan yang terbaik untuk tubuh Anda, lakukan yang terbaik untuk keluarga Anda, ya. Apalagi untuk anak Anda, istri Anda, ya. Lakukan yang terbaik. Jangan pilih program diet yang salah. Ambil program diet yang benar, ya. Jika Anda ingin konsultasi, ya, tinggalkan nomor HP di bawah komen, ya. Nanti saya bisa langsung DM atau japri Anda secara langsung. Oke? Ya, salam sehat semua dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, ya. Supaya apa? Ke depan saya akan memberikan konten-konten untuk bagaimana kita menjadi hidup yang lebih sehat kembali. Bahkan nanti saya akan bagi tips deh, gitu. Ke depan saya akan bagi tips bagaimana saya olahraga pada saat program. Padahal saya memiliki anak kecil, ya. Apa yang saya lakukan, ya, gitu. Nanti akan saya share semua, ya. Oke, salam sehat semua.